Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Tawti'atun lil aslil awal, pendahuluan untuk prinsip pertama, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Prinsip pertama di antara 3 prinsip adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Qala al-muallif rahimahullah, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, I'lam rahimakallah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib ta'allumu hadhihi thalathi masail, mempelajari 3 masalah ini, wal amalu bihin, dan mengamalkannya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Pertama, bahwa Allah yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut masuk surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus seorang rasul kepada kalian sebagai saksi bagi kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Lantas Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu,
lalu kami siksa dia karenanya dengan siksaan yang sangat keras. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Permasalahan kedua yang wajib dipelajari dan diamalkan adalah bahwa Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun tatkala beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, yang dijadikan sekutu, baik malaikat yang dianggap dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah. والدليل قوله تعالى, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin ayat 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga yang wajib dipelajari dan diamalkan, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Bahwasannya barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, dia tidak boleh wala berloyalitas kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah kerabatnya yang paling dekat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, mencintai siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya bapak-bapak mereka
atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mencintai siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka itu Allah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan dan Allah dukung dengan kekuatan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya, kepada Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mencintai siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Syarhu samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan samahatu Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل. Tiga masalah ini, yaitu yang pertama berisi tentang tauhid rububiyah, yang kedua berisi tentang tauhid uluhiyah, ketiga berisi tentang al-wala dan al-bara. Tiga masalah ini termasuk masalah-masalah yang sangat urgen, allati tata'allaqu bit-tauhidi wa huquqihi subhanahu wa ta'ala azza wa jal, yang terkait dengan tauhid dan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Allahu khalaqal khalqa liya'buduh. Allah menciptakan makhluk supaya mereka beribadah kepadanya. Falam yakhluqhum hamalan wala sudan wala abathan. Oleh karena Allah menciptakan makhluk supaya mereka beribadah kepadanya, Allah tidak menciptakan mereka sia-sia, cuma-cuma, dan tidak ada gunanya. Lakinnahu khalaqahum li amrin 'azim wa li hikmatin 'azimah. Tetapi Allah menciptakan makhluk
untuk perkara yang sangat agung dan untuk kebijaksanaan yang sangat besar. Fiha sa'adatuhum, di dalam kebijaksanaan yang sangat besar tersebut terdapat kebahagiaan mereka. Wa fiha najatuhum, dan di dalamnya terdapat keselamatan mereka. Wa hiya an ya'budullaha wahdahu la syarika lah, kebijaksanaan yang sangat agung tersebut yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan keselamatan makhluk adalah supaya makhluk beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa hadhihi al-'ibadatu amarahum biha fi qawlihi subhanahu, peribadahan kepada Allah ini Allah memerintahkan makhluk untuk melakukannya di dalam firman-Nya subhanahu, surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Wa fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa fi qawlih, dan di dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 2. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa fi qawlihi, serta di dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan
kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Fi ayatin katsiratin amarahum fiha bil ibadah. Allah memerintahkan makhluk untuk beribadah di dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Wa hiya tauhiduhu jalla wa ala. Ibadah itu adalah mentauhidkan Allah jalla wa ala, wa takhsisuhu bil ibadah, dan mengkhususkan ibadah untuknya, min du'ain wa khaufin wa raja'in wa tawakkulin wa raghbatin wa rahbatin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalik. Termasuk ibadah diantaranya adalah berdoa, takut, harap, bertawakal, raghbah, roja dan raghbah bermakna satu, berharap. Rahbah, rahbah dan khauf bermakna satu, takut. Salat, puasa dan selain itu. Fahuwal mustahiqu lil ibadati jalla wa ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para makhluk di ayat-ayat yang sangat banyak untuk beribadah kepadanya, dan ibadah kepadanya adalah mentauhidkannya dan mengkhususkan ibadah hanya untuknya. Maka hanya dialah yang berhak untuk diibadahi jalla wa ala, duna kulli ma siwah, bukan semua selainnya. Wa yadkhulu fi dzalika fi'lul awamiri wa tarkin nawahi. Termasuk ibadah kepada Allah itu adalah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Fa'ada'ul awamir allati amaraka Allahu biha wa rasuluh, karena menjalankan perintah-perintah yang Allah memerintahkanmu dan Rasulnya memerintahkanmu untuk melakukannya. Wa tarkin nawahi allati nahaka Allahu anha wa rasuluh, dan meninggalkan larangan-larangan yang mana Allah dan Rasulnya melarangmu melakukannya. Kullu hada dakhilun fil ibadah. Semua ini termasuk ibadah. Wa hada huwal Islam wa huwad din wa huwal iman wa huwal huda. Inilah dia Islam, inilah dia agama, inilah dia keimanan, dan inilah dia petunjuk. Fala tusalli illa lillah, maka kamu tidak solat kecuali karena Allah. Wala tarka' illa lah, kamu tidak rukuk kecuali hanya untuk Allah. Wala tadbah illa lah, kamu tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala tad'u illa iyyah, kamu tidak berdoa kecuali kepada Allah. Wala tatawakkal illa alaih, kamu tidak bertawakal kecuali kepada Allah.
ila ghairi hadha min al-ibadat, dan seterusnya selain ini dari ibadah-ibadah. Amma al-isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru alaih, adapun meminta tolong kepada orang yang ada lagi mampu untuk melakukan perbuatan yang pertolongan diminta karenanya, fahada laysa bi'ibadah, maka ini bukan ibadah. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kisah Musa di surat Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Lantas orang yang berasal dari golongan Musa meminta tolong kepada Musa 'ala alladhi min aduwwih, untuk mengalahkan orang yang dari musuh Musa. Fa inna Musa qadirun 'ala an yughithah, maka sesungguhnya Musa mampu untuk memberi pertolongan kepadanya. Amma du'aul mayyiti wa du'aul ghaibi, adapun berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan berdoa kepada orang yang gaib, yang tidak ada, alladzi la yasma'u kalamak, yang tidak mendengar pembicaraanmu, أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها، atau berdoa kepada berhala atau jin atau pepohonan-pepohonan dan selainnya. Fahada syirkul musyrikin, maka inilah syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa huwa syirkul akbar alladhi qala Allahu fih, dan syirik orang-orang musyrik itu adalah kesyirikan besar yang mana Allah Ta'ala berfirman tentangnya di surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, dan seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh apa saja yang mereka kerjakan terhapus dari mereka. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116 dengan bunyi yang sama. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya, dan mengampuni selain itu untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, maka benar-benar amalanmu terhapus, dan sungguh-sungguh kamu termasuk orang-orang yang merugi. Fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Oleh karena itu Allah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal amarana bitauhidihi wa ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, taat kepadanya, dan meninggalkan bermaksiat kepadanya. Wa arsala ilaina rasula, dan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dia adalah Muhammad, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya. Bikulli ma taqaddam, dengan semua yang telah berlalu. Wa anzala alaihi al-Qur'anu bidzalik, dan Allah menurunkan kepadanya Al-Qur'an untuk itu. Linastaqima ala ma fihi minal huda, supaya kita istiqamah di atas petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa na'mala bima fihi minal awamir, supaya kita mengamalkan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa nantahi amma fihi minan nawahi, dan supaya kita menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ala yadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin, di bawah bimbingan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul. Jaa liyu'alliman nasa dinahum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajari manusia agama mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus agar hujjah tegak bagi makhluk
dan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan kami memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan Asbat, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura, dan kami memberikan zabur kepada Dawud. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, para rasul yang sungguh kami mengisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul yang kami tidak menceritakan mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, para rasul untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha mulia lagi maha bijak. Mengutus para rasul, termasuk mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan, sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah para rasul, dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijak. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang untuk mengajari manusia agama mereka. Fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi, imam, dan orang yang paling utama di antara mereka. Faman ata'a hadzal rasula wastaqama ala dinihi falahul jannah. Oleh karena itu barang siapa yang taat kepada Rasul ini dan istiqamah di atas agamanya, maka dia mendapatkan surga. Wa man 'asa hadzal rasula wa hada 'an dinih falahun nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul ini serta
menyimpang dari agamanya, maka dia mendapatkan neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Muzammil ayat 15, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi untuk kalian, yakni bi'a'malikum allati syahadaha, yaitu untuk menyaksikan amalan-amalan kalian yang dia saksikan. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Fahuwa mursalun alaihi salatu wassalam, oleh karena sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa, maka kami mengutus kepada kalian seorang rasul, dan dia diutus kepada kalian yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Namun Fir'aun bermaksiat kepada Rasul yaitu Musa. Karena itu kami menyiksanya, yaitu menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras. Ay akhadna Fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil gharaq, yaitu kami menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang amat keras di dunia dengan ditenggelamkan. Wa fil akhirati bin nar, dan di akhirat kami siksa dia dengan siksaan yang sangat keras dengan neraka. Maka demikian adanya, sama jika kalian bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menyimpang dari agamanya, maka kami menyiksa kalian sebagaimana kami menyiksa Fir'aun karena bermaksiat kepada Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.